Makanya Cak Nun tuh pernah bilang gini, aku ingat Cak Nun pernah bilang gini, suatu waktu, lu tahu Cak Nun kan dia kan nurunin 2 presiden ya, Soeharto sama Gus Dur, ya kan, dan dia cerita waktu itu ketika dia suatu waktu ketika Pak Harto meninggal, dia dipanggil sama anak-anaknya Pak Harto. Dia nanya, kenapa aku dipanggil? Bukannya kalian harusnya benci sama aku? Kan aku yang nurunin Soeharto. Maka anak-anaknya bilang, Bapak pesan sama kami bahwa saya kalau ada apa-apa cari nasihat dari Cak Nun. Kenapa? Karena nasihat yang kalian temukan jujur itu adalah nasihat dari Cak Nun, yang lain enggak. Kok Bapak tahu? Bapaknya bilang, Pak Harto bilang, saya punya buku catatan, saya ngasih siapa dan berapa. Paham gak sih maksudnya? Jadi ada orang ngeritik cuma untuk dikasih aja, setelah dikasih dia diem. Nah ini kan jadi bahan untuk blackmail. Iya, kamu kan udah nikmatin. Benar. Nah di situ nggak ada Cak Nun, maka dia bilang ini orang ngeritik bukan karena sesuatu yang dia pengen, karena memang dia harus menyampaikan sesuatu. Maka ambil nasihat daripada orang-orang kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya melihat keajaiban dunia ke-10. Biasanya kan 9 ya, termasuk Borobudur. Dan yang ke-10 adalah Sabrang Kupluan. Dia termasuk Al-Maghdub. Maghdub itu orang yang tahu tapi tidak mau. Wis jelas api gak gelem ngelakoni, kait bengi iki dilakoni. Karena sebelum dia maghdub, dia dzolin. Dzolin adalah orang yang mau tapi tidak tahu. Karepe apik tapi gerusa-gerusu, grudak-gruduk, gak roika iki gak gelem sinau. Maka itu namanya al-dzolin, orang yang sesat. Sesat itu tidak pasti salah, tidak pasti dosa. Mosok ana wong kesasar numpak motor kok uring-uring. Pak, dalan ten sebani pundi? Lah kon mah tekan ndi kula teng Gedangan kesasar ten Semping. Wo goblok sesat kon ya. Sesat kok diuring-uring. Sesat iki didudui dalane lak ngono sih ya. Jadi selama ini salah satu kosakata yang paling populer di Islam adalah di kalangan kaum muslimin adalah kata sesat. Nah, sesat itu juga kita harus dingin untuk memaknainya. Tidak setiap kesesatan itu salah. Ada kesesatan akliyah ya Pak Muzamil. Ada kesalahan imaniyah, ada kesesatan apa? Ada kesesatan akidah, ada kesesatan akhlak, ada kesesatan ilmu, ada kesesatan bermacam-macam. Nah, tidak setiap sesat itu jelek. Ono sesat sing gak entek-entek sesat terus ndolek arek wedok iki keliru iku gak rabi-rabi akhirnya wedhus dikeloni. Oke ya, jadi nanti kita tanya jawab lagi, termasuk kita mohon Pak Lukman untuk mengambil sari pati dari pengalaman beliau sebagai Menteri Agama 5 tahun. Barangkali ada sesuatu yang bisa menjadi afdoliyah kita. Kemarin di Ginduri Cinta Jakarta, tema kita adalah afdoliyah ma'iyah. Afdoliyah itu Pak Muzamil, tolong mikrofonnya karena marjaknya Pak Muzamil. Afdoliyah akdamiyah mama anaku. Afdoliyah keutamaan yang diutamakan, jadi ya. Anda harus punya skala prioritas dalam hidup yang jadi, diutamakan dalam ma'iyah. Apa yang wajib, apa yang gak tapek wajib, apa yang sunat muakkad, apa yang sunat apa sing biasa-biasa aja mubah halal, apa sing makruh, apa sing haram. Nah, nanti kalau Anda bertanya kalau bisa memenuhi prinsip afdoliyah atau kalau akdamiyah itu sesuatu yang dikedepankan. Kira-kira ngono ya Pak ya? Iya, iya. Yang sesuatu yang dikedepankan. Atau aulawiyah. Aulawiyah sesuatu yang lebih diutamakan. Diprioritaskan. Nah ya. Aulawiyah ya. Tadi soal apa jenenge? Ngerespon di soal sing takon apa mangko lay-lay. Lay. Jenenge sapa emang? Lay-lay jenenge sapa? Jenenge sapa? Siapa? Setiawan. Ahmad Setiawan atau Istiawan. Kok ono ayah ini, Setawain apa begini. Jadi Cak Fuad tadi mengatakan ojo terus mergo Gusti Allah pengampun, nrimo tobaté wong terus kon ngrencanakno. Wis paling gak nang doli seminggu pindho lah. Engko nek wis umur 35 tak leren to. Sing ngarani kon jek urip umur 35 ku sapa? Enek meneh sok kon dijupuk kon.
Malaikat Israel gurung ana daftare awakmu dijupuk tapi mergo dhek iseng. Jadi dhek liwat rono rene Israel kan jumlahe wakeh terus ana sing khusus Surabaya, Jombang, Mojokerto. Ana arek kok sregep temenang doli. Terus dhek duwe ide dhewe. Gatel arek iki. Tak jupuke saiki ngono ya. Rasulullah bersabda bahwa Allah itu merasa malu kalau ada hambanya menadahkan tangan untuk memohon ampun dan lain sebagainya, untuk berdoa terus Allah tidak mengabulkannya, Allah merasa malu. Itu satu hadis ya. Tapi iki aja diomongne Madura. Emang Madura roh hadis iki bahaya. Kok njaluk sembarang gak kabul, gak ro izin sampean iki kan. Jare izin ya. Bahaya hadis-hadis ngono iku bahaya, aja dituduhno wong Madura. Dadi sing guru-guru didelok ya, sing muridnya didelok, endi arek Sidoarjo, endi arek Malang, endi arek Madura. Nek pas pelajaran ngono sing Madura kon metu sik. Kon tuku kacang ta tuku rokok ya. Aja sampai krungu kok dimanfaatkan oleh orang Madura. Katanya malu sampean kalau orang hambamu berdoa saya sampean tidak mengabulkan. Saya ini sudah berdoa tiap hari, tidak kabul-kabul. Dasar Tuhan tidak tahu malu, bener kan? Ya para arek. Mulane Cafat ngiling ojo terus iku kok manfaatno, kok manipulasi untuk legitimasi berbuat salah. Kan gitu. Nah, teman sekalian, terus tadi dari Sabrang saya mendengar juga pemanaan dari Cafat supaya kita itu tidak gampang-gampang ndelok wong ngaran-ngarani wong lan ya. Juga kalau melihat seseorang itu nek bisa ya rentang perjalanan hidupnya kamu nilai secara menyeluruh supaya gak sekilas tok terus kok uring-uring. Apa misalnya tadi orang yang memanfaatkan kemurahan Allah untuk perbuatan buruk kan gitu. Terus teman-teman sekalian, nanti misalnya ini ono keraton sejagat apa jenenge rek? Apa? Keraton Agung Sejagat kon ndeloke apa? Nah, itu pun Anda harus bil hikmah ya. Jadi King of the King ono meneh Sunda Empire. Ya toh, sak piturute. Nah, Anda tahu tak, kita sudah didatangi tamu Prabu Brawijaya V 3 kali ke sini dan pernah saya naikkan ke panggung Prabu Brawijaya ke-5. Perkara yo gak sakarepmu, pokoknya dia ngakune ngono iku. Terus ada Ratu Mojopahit Tribuana Tunggadewi wis tau dolen nang Kadipiro nang omahku. Tapi nek tak delok kurang ayu Tribuana Tunggadewi iku. Dadi kalau percaya aku. Kurang ayu iku. Tribuana Tunggadewi karo Kencana Wungu ayu Tribuana Tunggadewi biyen. Dadi aku wis ditekani ngono iku sak mbrek. Wong teko nangku macem-macem ngono iki idene macem-macem sak mbrek. Ana wong teko nang omahku nyilih dhuwit 3 miliar. Dadi nomor 1 iki lah. Itu kan fitnah besar kepada saya toh. Selamat aku gak eling arek-arek. Ya napa sampean ngomong napa? Kowe nyilih cangkem sampean diluk. Kapana iki tak ideki nganggo sepatuku iki. Cangkem cap apa nyilih duit aku 3 miliar iki. Dia pinjam uang saya 3 miliar untuk mendirikan pabrik teh dengan kriteria merekrut karyawan yang rajin sholat subuh, kriteria apa? Apik toh? Apik. Ya tapi 3 miliar iku lho. Nek upama baduk sampean kalau duduk nganggo tabuh beduk niku sampean njaluk dhuwit pira? Tak duduk pisan cek engko jumlahe sak 3 miliar ya. Nek sak jeretan 100.000 ya jumlahan kuping pira aku nurut awakmu. Arek-arek tadi kalau saya ketika Prabu Brawijaya datang ke sini dan banyak sekali orang yang punya ide macam-macam aneh-aneh. Saya melihatnya ini asal usulnya karena dia sangat
mencintai kebaikan hidup. Dan dia melihat banyak ketidakbaikan di Indonesia, dia tidak tega kepada rakyat Indonesia. Seakhirnya dia berpikir ngoyo-woro seperti itu. Jadi saya melihatnya itu pada sisi bahwa ini lahir dari kemuliaan hatinya dia, menginginkan keadaan menjadi lebih baik. Maka dia sampai jadi Brawijaya 5, terus merintahku dikongkon membangkitkan kembali kerajaan Mojopahit. Sing rojo sampean kok kula sing kenging bangun. Ya arek-arek gitu. Jadi yang saya lihat bukan bahwa dia kurang tepat berpikirnya, bahwa dia ngoyo-woro, bahwa dia berkhayal, bahwa dia macam-macam gitu ya. Yang saya lihat adalah bahwa tak dolek apike. Aku wis tau kondo bolak-balik to. Saelek-eleke wong tetep dolek ana apike rek ya. Sak ambu-ambune entut dolek ana wangine ngono lho ya. Lho iku iso iku. Aku iki praktek cilik. Dadi nek zaman cilik biyen lah ngene to. Ini kosok berkali-kali kan badek ya. Terus nganu koncomu kok kene ngene iki. Iku penggaweanku biyen iku. Pokoke tak gosok-gosok terus mambu terus tak empokno nang arek koncoku. Terus tak jajal dhewe. Apa ya kok ambu ya? Saiki kon tak perintah aja ambu nemen-nemen ya. Lho, kira-kira ping 7 wangi. Saiki wangi, set wangi, kan nggak percaya saiki jajalan. Iya temenan. Ada perkenan seperti itu menurut saya dari Allah, dan Sabrang secara fisika bisa menjelaskan bahwa dari ya Brang ya, dari kamu melempar batu ke tembok itu, ya kan teorinya pasti balik. Tapi nanti ada kali kesekian di mana batu itu akan menembus tembok itu. Iya tapi enggak Brang. Ada probabilitas seperti apa tidak? Kita Ada. tolong mikrofon ibu cek melek. Ada probabilitas dalam fisika seperti itu. Ada. Kan jelas no iki. Iya. Mumet iki. Itu penjelasannya pada kuantum fisika itu. Angel dijelaskan. Karena ya. Oke, ora urusan ya paham aku tunai melaksanakan perintah Bapak kembangannya dikutuk. Oke. Pada teori kuantum fisika sebenarnya keberadaan sebuah benda adalah ketika adanya tumpuan frekuensi, tumpuan gelombang, gampangnya gitu loh, yang disebut bisa dihitung dari wave functionnya Schrödinger wave function. Nah itu dalam percobaan sudah ditunjukkan bahwa ketika ada potential wall, gampangannya tembok gitu. Walaupun probabilitasnya bisa 1 dibanding 1 triliun, itu ada kemungkinan untuk bisa mencolot melewati tembok tersebut. Sebenarnya ada alat yang menggunakan prinsip itu, nembus itu tadi yang disebut sebagai mikroskop elektron. Mikroskop elektron itu menggunakan prinsip nembus 1 dibanding berapa probabilitas itu. Jadi nek ngomong mungkin. Perlu tak tulis ke rumusnya Bobi? Jomblo. Mikir bojo sih. Iya. Itu justru manfaatnya untuk jomblo, ojo putus asa. Nanti akan ada 1 yang tembus. Wah. Apik. Di antara semua kandidat itu pasti ada mertua yang khilaf walaupun satu. Oke. Saya kira sekarang saya ingin konfirmasi kepada Cak Fuad dan Pak Muzamil. Terus nanti setelah itu nanti kita mohon kepada Pak Lukman untuk juga, tadi beliau nanya ke saya bisik-bisik mengenai 600 mantan anggota ISIS yang akan dipulangkan oleh Menteri Agama yang sekarang Pak Fakhrul Razi. Pak Fakhrul Razai. Lalai malah, lalai. Pak Fakhrul Razai.
Presiden Indonesia Jokowi. Doi ya ta. Sebenarnya penggunaan atau secara epistemologis atau lugawiyah atau maknawiyah atau apapun, mal farqu bainan nasib wa takdir. Kalau kita ngelihat inna khalaqna apa Pak? Inna khalaqna kulla syai'in biqadar. Ya. Iya, inna khalaqna kulla syai'in biqadar. Wa kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ya. Kalau lihat itu seakan-akan takdir itu maknanya seperti yang tadi kita dengarkan bersama. Saya punya pemahaman yang agak berbeda karena ada walatan sanasi baka minad dunya. Kata ini kan wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, terus walatansa. Wabtaghi itu apa Pak Muzamil? Carilah. Dan carilah apa-apa yang didatangkan oleh Allah, disediakan oleh Allah di akhirat, gitu. Ya, di akhir. Carilah dalam apa yang diberikan Allah. Dan jangan lupa nasibmu dari dunia. Dari dunia, bukan di dunia. Bukan. Kalau dari itu berarti bekalnya. Nek bekalmu jagung, ya apa jagung tutuk akhirat. Nek bekalmu dadi awakmu, karena Allah itu maha radikal. Allah gak takon-takon gawe dapurmu iku wis pokoke kon gelem gak gelem dadi iku ya. Endi arek endi dapurmu lho apa. Kan dadi kon niku kan gak demokratis toh. Nek ngomong demokrasi kan ditakoni sik kon kepengin dadekno sapa? Lah gak kayak kon kepengin dadekno Dian ta dadekno Lukman tak iso. Sebab sing ditakoni sapa wong guru ngono. Jadi kreator atau pencipta itu harus radikal. Dia tidak perlu runding, pokoknya mau bikin puisi ini, mau bikin makhluk. Gak perlu takon-takon. Itu satu sikap radikal, satu sikap yang diktator, otoriter. Memang harus otoriter karena tidak ada yang diajak runding. Ya apa caranya runding karo Dion wong kon guru ngono. Mulane kon pas lahir nangis ku sebab apa? Kon tak getun kok aku didadekne Pak iku. Dadi kon lahir teko ibumu, ndelok ibumu kon seneng, begitu bapakmu nongol nangis kan. Dobel kok ngono bapakku ngono mesti kan ya. Dengan kan ya, terus nangis kan. Sabrang kuale, sabrang biyen lahir guyu, mergo ndelok wah top bapakku top ini. Nah, nasib itu kalau dalam pemahaman saya dari walatan sanasib itu bekal dasar atau baku dari Allah atasmu, sehingga kemudian kamu melakukan pilihan-pilihan, penentuan-penentuan, keputusan-keputusan yang disebut takdir. Dari kata kodar juga Pak ya, kodar menjadi takdir itu artinya apa? Mengkodarkan. Iya. Dari qadara yuqadiru takdir. Ya. Jadi itu kalau bahasa Arab itu apa namanya Pak? Masdar ya. Masdar. Jadi kalau takdir itu adalah dari bekalmu yang asli engkau mengambil sejumlah keputusan sehingga menjadi sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Misalnya beras dadi sego, apa menerek, wesi dadi sepeda, kayu dadi kursi, gitu ya. Terus kerek dadi Dion. Gak ya Anda. Gak sing terakhir aja diperhatekno. Aku nek gak guyon karo putu-putuku gak enak atiku ya. Urip bisa masuk gak guyon ya. Wong kon uripmu wis gak tepak ngono mosok gak tak guyoni ya. Wis uripe gak tepak. Rene kate ngecas, engko ndek kene tak nasihati, tak uring-uring, tak kafir-kafirno, tak sesat-sesatno. Mesuk kon kok diancuk aku nang padang bulan iki. Kareku cek seger atiku tambah dilok-lokno lak ngono ya. Makanya di padang bulan tidak ada feodalisme, tidak ada gede rumangsa. Jadi sing ndek ngarep iki aja
Anda jangan pernah berpikir bahwa yang di depan ini lebih mengerti daripada Anda. Dan kami yang di depan juga tidak boleh berpikir bahwa kami lebih tahu dari Anda. Yang terjadi dalam kehidupan adalah seseorang lebih tahu tentang sesuatu hal dibanding orang yang lain. Terus orang yang lain itu lebih tahu sesuatu hal yang lain dibanding orang yang pertama tadi. Kan itu. Sak pinter-pinterku cik kalah pinter karo Dion nek soal-soal sing gak tepak-tepak ya. Kira-kira ngono ya. Sak pinter-pintere menteri agama gak iso becak. Ya tak gak? Sak pinter-pintere tukang becak gak iso di menteri agama. Mustahil ya. Sak pituruti lah. Pokoknya ada nek cara Jawane wang sinawang. Semua itu harus saling melihat satu sama lain dengan kejernihan, dengan itikat baik, dengan husnudzon, dan mencari yang terbaik dari semua penglihatannya itu kan ngono rek. Dan itulah padang bulan, itulah maknya. Maka kita tidak merendahkan siapapun. Dan rene iki aku ya gak takon, gak tak ukur, gak tak seleksi, gak tak verifikasi. Nek diverifikasi ngono kira-kira sing lulus piro? Upama saiki jamaah padang bulan diseleksi, kriterianya apa? Kriterianya apa? Sama arek-arek iki. Afdholiyah kok bab kelamin ya. Afdholiyahnya itu. Tidak ada kriteria. Iki aku setengah jawab soal Mirel diuring-uring itu ya. Mirel banji di Malang itu dinaikkan di sini terus kabeh muring-muring di medsos ya. Padahal kon gelem dadi koyo Mirel gak jelas senang wedoke gelem kan kon nek sak muring-muring mergo Mirel diunggahno panggung tak dongakno dadi koyo Mirel kan. Kalau mau kriteria siapa yang boleh datang pengajian kan pasti kriterianya akidah dan akhlak. Sekarang nek akidah kan dicek kan muslim atau duduk. Nek sing lanang. Nah sekali lagi saya teruskan pertanyaan saya mengenai nasib dan takdir. Jadi kalau walatansa nasibaka minad dunya itu pemahaman saya adalah jangan lupa ketentuan bakunya Allah sejak awal tentang kamu dalam rangka perjalananmu ke akhirat itu. Nah kalau takdir itu sesuatu yang bisa dalam tanda petik dikerjasamakan dengan Allah. Kok kerjasama ya apa? Kon karpe ndelek bojo sing iko tas singko lak takon Gusti Allah, berarti kerjasama. Aku masuk fakultas A tapi kan awakmu istikharah, kerjasama. Mikir-mikir nimbang-nimbang apa ndelok-ndelok apa jenenge melihat-lihat apa yang Anda akan ambil keputusan kan gitu. Nah, tapi saya tidak tahu bagaimana ini benar apa tidak. Pemahaman saya itu seperti itu. Makanya dulu saya pernah menolong seorang komponis, seorang pencipta lagu yang membuat lagu Takdir Itu Kejam. Kelingan tak kan? Takdir Itu Kejam. Terus dia di demo Pak Rukman, namanya Pak Cosi Pratama, terus dia dimarahi di media massa, di demo karena dia bikin lagu judulnya Takdir Itu Kejam, sehingga semua merasa bahwa dia menganggap dia menuduh Allah itu kejam karena takdirnya kejam. Akhirnya saya tolong dia, saya konferensi pers bersama dia dan saya pokoknya ini urusan karo Pak Cosi lewat aku sih menurut aku. Urusan apa lewat aku sih. Jadi aku carane mbelani wong ngono tok. Pokoknya kate urusan apa ae tentang iki lewat aku. Tak karepmu. Kowe langkau nesik mayatku lak ngono nek carane wong desa ya. Saya tidak tahu bagaimana Cak Fuad sama Pak Muzamil soal nasib dan takdir itu. Terus malam ini kan tema kita kan al-maghdub wadh-dhalin. Tadi sudah ya? Cak Fuad sudah ya? Pak Muzamil mungkin bisa menambahkan dulu Mas Saiful mengenai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau pemahaman-pemahaman bagus selama ini, al-maghdub itu orang Yahudi. Meskipun kita tidak akan sampai ke sana. Kalau
Ad-dhalin itu orang, yang tersesat. itu orang Nasrani. Tapi saya tidak merekomendasi pembicaraan ini sampai ke sana. Saya cuman cukup perilaku-perilaku sehari-hari kita aja. Kayak Sabrang ini kan termasuk al-maghdub. Wis jelas kupluan niku api kok kait bengi iki kon kupluan. Wis jelas bahasa Arab iku penting kon kok gak cepet-cepet sinau bahasa Arab. Cak Fuad memberi kesempatan untuk kuliah bahasa Arab gratis 6 bulan full di Arab, dia tidak mau terima. Itu kan maghdub, orang yang dimarahi, dimurkai oleh Allah karena sudah tahu baik tapi dia tidak mau mengerjakan. Ini ceritanya ya. Selamatnya malaikat dulu, tapi itu anak Cak Nun, gak apa-apa. Jadi ngene ya nih. Mak Israel, Mas Jibril, ndi areke? Ngene iki. Terus ngono Israfil niku kondo. Di ojo anak Cak Nun. Sabrang sering mengeluhkan betapa susahnya menjadi anaknya Cak Nun. Terus aku ngerespon, rumangsamu duwe anak kon niku gak susah, betapa susah menjadi bapaknya Sabrang. Gitu kan. Jadi alhamdulillah malam ini dia pakai peci. Jadi dia sudah mengawali satu proses khaufiyah. Khauf itu takut, khaufiyah itu Iya. ya Takut. ya Khauf. ya Kopiah, kopiah. Kopiah itu dari kata khauf, Khauf. khaufiyah, kopiah. Menurut ceritanya. Nek goblok itu dari kata goblok, goblok sampai akhirnya jadi goblok. Ya ora ya. Ya nek aku ngomong ngawur kan gak apa-apa tadi. Mergo aku mohon izin Cak Fuad ini pagi-pagi sekali harus ke Lombok. Kontrol Lombok rek. Tadi saya sama Pak Lukman ketemu waktu tahlilan 7 harinya Gus Solah di Tebuireng. Kita terima kasih, beliau sangat memperhatikan Maknya, dan ini bukan pertama kali beliau datang Maknyahan. Beliau sering datang di Kenduri Cinta, Jakarta. Sehingga nanti kita kalau bisa dialog. Saya tuh sebenarnya kalau soal Kementerian Agama Pak yang membawai banyak sekolah-sekolah Islam, sebenarnya salah satu afdholiyah yang saya pikirkan itu bahwa lulusan aliyah atau pesantren itu dinomorduakan di dalam mencari kerjaan. Jadi kalau ada perusahaan-perusahaan atau institusi usaha menerima karyawan itu, kalau aliyah itu mesti dibuang sih, yang diterima SMA atau SMK. Nah itu karena ada satu atmosfer cara berpikir nasional sedemikian rupa, sehingga menurut saya salah satu yang harus diperjuangkan oleh Menteri Agama adalah menaikkan derajat aliyah itu supaya bisa mendapatkan apresiasi yang sejajar dengan SMA. Karena selama ini kan ono sing mari ngono melok ujian apa jenenge persamaan ya. Ya. Supaya diterima kerjaan. Karena, dan ini sebenarnya teman sekalian, ini protes ini bukan dari saya. Saya itu punya teman yang punya Indofood yang mini kok pangan bendino itu ya. Namanya Pak Franky Welirang, dia bermaknya sudah lama. Pak Franky itu sangat protes terhadap fakta itu. Sehingga Pak Franky itu kemudian bersedekah, dia menyekolahkan 1.500 anak-anak dari madrasah, dari sekolah-sekolah Islam, sampai jadi sarjana. Karena dia mangkel dengan atmosfer nasional di mana perusahaan-perusahaan modern itu melihat aliyah dan madrasah itu sebelah mata, sangat merendahkan. Oleh karena itu kalau Menteri Agama
bisa mengupayakan itu. Jadi caranya bukan memaksa, caranya adalah melakukan berbagai macam proses supaya orang modern ini ngerti bahwa agama tidak bisa kamu remehkan. Jangan dipikir kalau aliyah itu kalah karo SMA ngono. Termasuk mungkin juga dengan melakukan modifikasi dan kreativisasi terhadap kurikulum dan metode pendidikannya, sehingga anak-anak lulusan aliyah tidak diremehkan, tidak terlalu diremehkan oleh perusahaan-perusahaan dan birokrasi. Itu nanti kita mohon respon dari beliau. Nah sekarang biar Pak Muzamil menjelaskan dulu mengenai maghdub wal dhalin, mengenai takdir wan nasib gitu ya. Enggak Pak Muzamil. Baik, terima kasih. Saya juga tadi termasuk begitu masuk di sana, lihat layar kok Mas Abrang pakai peci. Wah, alhamdulillah sudah santri tenanan. Iya kan? Santri jadinya. Jadi salah satu cirinya santri pakai peci, Mas Abrang. Iya, dan terus orang kalau pakai peci, Mas Abrang, ada apa-apa tidak gampang dicurigai. Karena biasa orang percaya pakai peci alim ini gitu ya. Jadi kalau terjadi apa-apa aman orang pakai peci. Gak pernah ada orang mencurigai saya macam-macam, Mas Abra. Karena saya kemana-mana pakai sarung dan pakai peci. Wah, ini orang baik. Aman pokoknya. Saya pergi ke Bali juga pakai peci, pakai sarung. Wah, ini orang ngapi ini. Ya baik sudah ya. Mohon maaf Pak Lukman ya, dan semua. Alhamdulillah ini tadi beliau ya ikut ke sini nih karena tadi kita ke hallnya Ki Haji Salahuddin Wahid bersama beliau. Alhamdulillah. Ya gini, saya diminta bicara masalah maghdubi alaihim waladhdallin. Itu kan kalimat terakhir dari Fatihah. Sehingga apa yang dimaksud maghdub alaihim waladhdallin itu juga harus diruntut dari bismillahnya gitu ya. Dari bismillahnya. Karena bismillah, karena Fatihah itu disebut dengan umul Quran. Jadi semua yang ada dalam Al-Quran itu ada di dalam Al-Fatihah. Jadi kalau menurut saya ini begini, saya juga tidak setuju dengan sebagian tafsir yang mengatakan maghdub alaihim itu Yahudi, dhalin itu Nasrani. Ya, itu sebagian tafsir, tidak semua ya. Karena saya sudah buka kitab-kitab tafsir, tidak semua berkata seperti itu, gitu ya. Tidak semua. Cuma yang populer ke kita, termasuk maaf, mungkin di terjemahan Kemenak, maghdub alaihim itu Yahudi, dhalin itu Nasrani. Bisa seperti itu. Nggak tahu. Nanti mudah-mudahan beliau konfirmasi, gitu ya. Itu yang populer. Tapi tidak semua tafsir awal itu tidak begitu. Nah. Maghdubi alaihim harus dikaitkan dengan ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim dikaitkan kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in harus terkait dengan Maliki Yaumiddin, Ar-Rahmanir Rahim, Alhamdulillahirabbil alamin, terus Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga ini bisa jangkap kita dalam memahaminya. Kita mulai dari bismillah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. B-nya itu yang akhirnya kita harus mengucapkan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim dengan sebab Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Apa yang ada, apa yang sedang ada ini ada, dan yang akan ada itu akan ada. Oleh karena itu tidak bisa ada kecuali karena Allah, karena kasih sayangnya Allah, maka kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah, tidak yang lain. Kalau kita memuji orang, kita memuji siapapun, itu hakikatnya sebetulnya dalam rangka memuji Allah. Tidak boleh berhenti pada orangnya. Pak Muzamil, saya Ya. mohon tambah dikit ya. Ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim terus Alhamdulillahirrahmanirrahim, itu jarak antara Bismillah sama Alhamdulillah itu sangat jauh. Itu membutuhkan penelitian dan pengalaman. Gimana Anda tiba-tiba ngomong Alhamdulillah wong Anda tidak ngalamin apa-apa? Kan begitu kan? Betul.
dengan Bismillahirrahmanirrahim Anda mempraktekkan satu prinsip dan metodologi bahwa landasan perbuatan Anda ini adalah kasih sayang Allah, Rahman Rahimnya Allah. Nah kalau landasannya adalah Rahman Rahim, maka Anda merumuskan semua tindakan Anda itu supaya tidak melenceng dari prinsip Rahman dan Rahim. Tadi di Tebu Ireng saya menyebut Rahman iku cangkeme buka, ya dan Rahman. Nah, Rahman berarti itu meluas, cinta Allah yang meluas. Nek Rahim mingkem berarti menjeru. Nah ya, aku tafsirku mangap mingkem aja ya, gak usah tafsir Jalalain ya. Jalalain itu siji Jalal satu mingkem, Jalal satu mangap ya. Nah, Anda tidak bisa tiba-tiba ngomong Alhamdulillahirrahmanirrahim kalau Anda tidak pernah mengalami atau mengetahui sesuatu di dalam proses penelitian dan penghayatan hidup Anda yang membuat Anda bilang Alhamdulillah. Kan lucu menang-menang Alhamdulillah. Ya toh? Ya. Jadi sebenarnya perintah Allah itu, petunjuk Allah itu begitu luasnya, bahkan petunjuknya Allah itu justru tidak ada ayatnya, yaitu antara Bismillahirrahmanirrahim terus pause, di pausenya itu sesungguhnya mengandung satu rentang panjang yang berisi kewajiban Anda untuk meneliti kehidupan, menghayati kehidupan, memahami kehidupan, yang ujungnya adalah Anda terima kasih, bersyukur kepada Allah SWT. Maka Anda ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terus marang neling iya temenan nek ngono anjane Ar-Rahmanir-Rahim lak ngono. Temenan. Mari alhamdulillah iya nyen temenan Gusti Allah top jos temen iki mulai. Terus mari ngono dibaleni Ar-Rahmanir-Rahim. Kemudian ada rentang panjang lagi baru Maliki Yaumiddin dan seterusnya. Jadi setiap ayat itu teman-teman sekalian terdiri dari kata-kata yang Anda harus punya kepekaan atau pendalaman. Kalau bahasa saya selama ini, sentuhlah, ketahuilah dan dalamilah ayat-ayat yang tidak difirmankan. Kalau saya yang dulu berfirman Bismillahirrahmanirrahim, ayo dihayati, ayo teliti. Ya, ayo kamu belajar, ayo kamu teliti, kamu dialami, itu dialami benar. Benar enggak Ar-Rahman Rahim itu? Setelah kamu mengalami, baru kamu otomatis mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kan begitu. Nek kon gak neliti, nek kon gak goleki kan lapo meneng-meneng ngomong alhamdulillah. Kayak aku diceritani Mbak Via. Dia nang Bandung, terus ternyata kepeduk kanca-kanca, terus kepeduk wong-wong sing kenal dia. Lu Mbak Novia, di mana sekarang? Terus bahasanya di Jogja. Subhanallah, bareng sak pengajian ditakoni, sekarang di mana? Saya di Jogja. Mari ngono subhanallah. Hubungannya apa ndek Jogja karo subhanallah iku lho? Tadi wong saiki iki cangkeme iku muni kan sebabe. Mergo biasa ngomong subhanallah ya kabeh ngomong subhanallah. Lu wong dibilang di Jogja kok subhanallah. Atau wartawan di televisi wawancara pas hari apa gitu di dekat HI, bundaran HI itu ketemu sama orang bahwa ibu ini dari mana? Dari Magelang. Luar biasa. Lu teko Magelang kok luar biasa iku ya apa karepe? Gendeng wong saiki iki cangkeme iku gano asal usule. Ngomong alhamdulillah kan harus ada sebabnya kenapa alhamdulillah. Subhanallah, makanya Rabbana ma khalaqta hadza batila itu kan tidak diucapkan kecuali oleh orang yang menemukan bahwa memang tidak ada yang batil dari penciptaan Allah ini. Maka dia kemudian merumuskan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kalau itu diucapkan begitu saja secara kognitif pendidikannya, maka Anda tidak akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang membuat Anda memahami ayat itu. Masuk meneng-meneng ngomong alhamdulillah, karena opo-opo, alhamdulillah. Jadi itu yang tambahan saya. Baik ya. Iya, maka di semua Al-Qur'an yang 6.000 ayat lebih itu ya sebetulnya penjabaran dari Al-Fatihah itu. Jadi orang belajar Quran tidak bisa ya dimulai dari Fatihah tapi tidak bisa berhenti di situ. Penjabarannya adalah dalam ayat-ayat berikutnya. Nah, setelah Maliki Yaumiddin baru ada pernyataan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta orang pertolongan. meneguhkan bersumpah bahwa iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu. Hanya kepadamu. Itu kan satu keputusan setelah dia mengalami fakta bahwa memang tidak ada yang berjasa kepada hidup saya melainkan Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dia terus gelem, ya wis anu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi iki duduk arek wedok njaluk nang sing lanang. Utawa arek lanang kondo nang bojone, "Dik, iyyaka na'budu wa iyyaka, aku njaluk ngene nang awakmu tok." Ayo tadi ihdinas siratal mustaqim lho, nemen iki. Dan aku geleme siratal ladzina an'amta alaihim iki. Ono ngono meneh. Iya. Betul. Ya. Mari ngono waladolin terus amin wong loro. Iki tafsir gendeng tapi bener tak gak? Kon bener-bener gorong rabi kok bener. Nah, karena itu meskipun Fatihah ini dalam Al-Quran diposisikan sebagai surat yang pertama gitu ya, tapi ayat yang pertama turun kan memang bukan Fatihah tapi Iqra. Nah gitu ya, Iqra dan seterusnya. Jadi luar biasa Islam itu gitu ya. Meskipun Fatihah itu disebut Ummul Kitab, tapi Fatihah ini tidak turun pertama. Yang turun pertama Iqra. Setelah Iqra turun bukan apa Wadduha. Setelah itu turun Nun wal qalami wa ma yasturun. Setelah Nun wal qalami yasturun baru Al-Muzammil. Loh betul, silakan lihat di urutannya. Ya. Jadi saya itu turunnya memang setelah Nun baru surat Al-Muzammil itu ya. Bisa dilihat di asbab. Nah, surat Luqman nanti. Nah, masih jangan. Nah ya nanti itu surat Luqman ada, berarti memang sudah betul urut-urutannya. Ya, berarti ini ya. Ternyata ini tanpa disengaja Pak Luqman, beliau nyuruh saya dulu baru jenengan. Karena memang urutannya begitu. Jadi ini Qur'ani ternyata sesuai dengan urutan Al-Qur'an. Maka teman-teman kalau bisa satu saat cari urut Quran itu dirobah. Jadi sampai beli Quran di apa? Dilepas anunya itu, dilepas apa? Jilitannya itu dilepas sampai cari urutannya, nggak usah ikut itu, dicoba. Jadi punya Quran yang seperti cetakan itu, tapi punya Quran lain yang sampai lepas. Yang pertama taruh pertama, yang kedua lebih apa? Ini wawasannya akan berbeda dengan yang itu, dengan yang sekarang. Ya? Loh itu apa enggak menyalahi? Loh ini kan bukan merubah, hanya kreatif. Kreatif. Tafsir yang seperti itu Pak Luqman hanya satu. Yang seperti itu satu. Jadi tafsir itu ribuan jumlahnya. Mulai tafsir At-Tabari, tafsir Az-Zamakhsyari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir At-Tustari, tafsir macam-macam yang ngikuti urutan turunnya itu hanya satu. Namanya At-Tafsir Al-Hadis yang dikarang oleh Ibnu Dzarwazah itu ya. Itu hanya satu, yang lain enggak. Nah, sudah, gak usah diteruskan ya, saya bicara waladolin saja lah. Selesai nanti Pak Luqman soalnya beliau enggak biasa begadang. Baik, jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu sebuah sikap seperti kata beliau setelah orang membaca dan seterusnya. Setelah Iqra, bismi rabbikal khalaq, bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Nah, ketika pernyataan itu sudah diucapkan, maka ihdinas sirotol mustaqim, gitu ya. Tunjukkanlah kami. Jadi di situ ada dialektika hak dan kewajiban. Iya. Anda punya hak untuk meminta setelah Anda berjasa kepada orang yang Anda meminta itu. Ngerti ya? Betul. Kamu nggak bisa minta ke orang tuamu sebelum kamu bantu-bantu nyapu kayak umbah-umbah kayak sregep sapi turuti ngono ya. Baru kamu minta. Jadi jangan kamu dibalik. bilang ihdinas siratal mustaqim setelah ada proses sampai ke sumpah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru ihdinas siratal mustaqim. Kan begitu. Jadi itu semua ada logikanya, ada dialektikanya, ada sebab akibatnya. Jadi kita membaca Al-Qur'an itu sebenarnya sangat ditentukan oleh cara Anda menyambung antar ayat atau menemukan ayat yang lain yang jauh suratnya untuk menemukan rangkaiannya, karena Al-Quran itu sedemikian rupa dia tidak akademis sebagaimana
sebagaimana Anda belajar di kampus atau di sekolahan. Karena Al-Quran itu sebuah bulatan yang luar biasa, sehingga titik manapun yang kau sentuh itu bisa merupakan pusat. Itu Om Zamil ya. Ya. Iya karena butuh dulu, baru wa iya karena stain. Gak boleh dibalik. Gak boleh dibalik, stain dulu baru nak butuh. Nah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan. Nah ini bukan jalan yang lurus aslinya itu. Bukan, mustaqim itu dari kata istaqomah yastaqimu istiqomatan. Istiqomatan itu masdarnya, mustaqim itu isim fa'ilnya. Mustaqim itu yang istiqomah artinya. Nah istiqomah itu tidak lurus. Istiqomah itu Mustaqim artinya ihdinas siratal mustaqim, kira-kira artinya tunjukilah aku ke jalannya orang-orang yang menegakkan kebenaran Allah. Yastaqimu hakillah kan. Hakku. ya. Hakullah ya. Jadi mustaqim itu maksudnya gini, kalau memang sudah menyatakan yang mau disembah Allah, ya konsisten kehidupannya ya bagaimana dalam rangka menyembah Allah. Jangan satu sisi menyatakan mau menyembah Allah tapi si yang lain yang sembah yang lain, itu memang tidak mustaqim. Nah gitu ya. Nah jalan konsisten tadi, jadi bukan lurus, konsisten gitu ya. Jadi kalau kamu memang bilang Islam, ya Islam, piye ya sebagai orang Islam gitu ya. Jangan bilang Islam tapi terus seperti orang kafir, kan repot jadinya. Sekarang orang kan antara perkataan dan perbuatan tidak sama, itu namanya tidak mustaqim. Nah, maka kalau ditanya maghdub alaihim tadi siapa? Ya orang yang tidak istiqomah itu tidak mustaqim. Nah, gitu ya. Jadi ghairil kana siratal mustaqim itulah siratal ladzina an'amta alaihim, ya. Ghairil maghdubi alaihim berarti maghdub alaihim ini lawannya orang yang mustaqim. Itu yang maghdub. Jadi ketika kita bilang A tapi ingatnya B, bilang B tahunya C, itu tidak mustaqim, itulah yang nanti masuk yang maghdub. Nah, gitu ya. Jadi kalau ditanya apa yang maghdub, ya itu yang dimarahi oleh Allah Ta'ala. Orang kalau terus terang Allah tidak marah. Coba seperti Abu Nawas itu doanya. Abu Nawas itu terus terang kepada Allah Ta'ala. Jadi gak ngaku baik gitu ya. Ilahilas tulil firdau siahlah wala aku ala naril jahimi. Nah, ya begitu saja, gak usah kita ngaku baik gini, wah kalau dibilang ini gak mau nyata, padahal nyatanya kita gak sebaik itu. Nah Allah Ta'ala lebih senang kepada orang yang terus terang. Nah kita kan sering tidak berterus terang, maka keterus terangan kepada Allah Ta'ala akan melahirkan cintanya Allah Ta'ala dan Allah akan terharu. Nah orang-orang wali itu kekasih-kekasihnya Allah itu keterus terang kepada Allah Ta'ala, maka gak ada wali yang ngaku jadi orang baik. Semua wali itu ngaku orang yang paling tidak baik. Nah, sementara orang itu kan ngakunya baik padahal gak baik. Nah ini yang maghdub alaihim itu seperti itu. Gitu ya. Orang Nabi Yunus saja la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Lalu Nabi Yunus aku zalimin kok. Ya. Seorang bapak menyuruh anaknya bertorikot, kemudian diperintah, anakku kamu pergi dari rumah mulai hari ini, temukan orang yang paling buruk di dunia ini, baru kamu boleh kembali. Anaknya dua, yang satu langsung berangkat mencari, yang satu terus tidur tidak mau bangun. Loh kamu kok tidak pergi, kata bapaknya. Loh yang terburuk itu saya, jadi saya tidak perlu mencari kemana-mana. Itu ada kisah seperti itu Pak Musanno. Nah seperti itu ya. Jadi itu namanya orang mustaqim. Orang yang tidak mau terus terang itulah yang akan maghdub, karena lawannya dari mustaqim. Kalau dhalin itu seperti kata beliau orang yang tersesat. Ya. Dhalin itu orang yang sesat. Orang sesat itu juga bisa orang yang gak jelas. Dhalin itu orang gak jelas. Jadi gak jelas apa?
Gak jelas dari mana, mau kemana dan mau apa, itu orang dolin juga itu. Jadi hidup ini apa? Gak tahu arah. Nah itu juga dolin, seperti kata Ayu Ting Ting itu loh, gak jelas alamatnya. Nah itu orang tersesat, alamat palsu. Sudah, saya kira seperti itu, seperti itu ya.